musyawarah pada muatan pelajaran PPKN kelas 5, tema 2, subtema 2. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Lalu, apa itu keputusan bersama? Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama harus mewakili kepentingan bersama dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota atau peserta rapat. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Berikut ini adalah nilai-nilai penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, di tempat yang sama dan dengan tujuan yang sama. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi, tetapi harus mendahulukan kepentingan umum. Nilai yang kedua yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas di sini artinya adalah tidak ada paksaan dari orang lain dalam berpendapat, dan pendapat yang diberikan harus logis, sopan, dan tidak menimbulkan perpecahan. Nilai yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Selama pengambilan keputusan, kita tidak boleh menyela orang lain yang sedang berpendapat. Dan dalam menanggapi pendapat orang lain harus dengan cara yang sopan. Nilai yang keempat adalah nilai berjiwa besar serta lapang dada. Maksudnya adalah seluruh peserta harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan belajar tentang musyawarah mufakat. Musyawarah adalah salah satu upaya pemecahan masalah secara bersama dalam mengambil keputusan atau mencari jalan keluar untuk mencapai mufakat. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Maka musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai kesepakatan bersama. Berikut ini adalah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Yang ketiga adalah proses musyawarah mengutamakan moral dan hati nurani. Dan yang terakhir, hasil musyawarah harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama adalah musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama adalah peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir saat musyawarah. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaannya. Minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat adalah setiap peserta berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak menimbulkan perpecahan, tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain dan sesuai dengan norma yang berlaku. Berikut ini adalah cara menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama adalah mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara.
Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, tidak menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suara harus terdengar cukup jelas. Selain itu, kita juga harus menjaga sikap dalam musyawarah. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan keempat, tidak boleh memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Penerapan musyawarah dapat dilaksanakan pada 4 lingkungan berikut, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Untuk lingkungan keluarga, musyawarah dilaksanakan untuk menentukan tugas setiap anggota keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga. Pada lingkungan sekolah, musyawarah dilakukan untuk menentukan pengurus kelas, petugas piket, dan kelompok belajar. Di lingkungan masyarakat, musyawarah digunakan untuk menentukan ketua RT, kepala desa, membuat jadwal dan petugas ronda, dan sebagainya. Sedangkan di lingkungan negara, musyawarah digunakan untuk dalam sidang MPR, rapat anggota DPR, rapat antar negara, dan rapat PBB. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.